Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kita pada minggu hari ini akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, ini awal bab 3. Kita lanjut, oke? Menurut seorang filsuf, hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Oke, kita jawab bareng-bareng. Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang tersebut. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas tersebut. Nah, kita akan membahas tentang pengertian hukum menurut pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Prof. Mr. E. M. Meyers. Semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Nah, itu pengertian hukum menurut Prof. Mr. E. M. Meyers. Selanjutnya, menurut Dr. Andes E. Utrecht SH, hukum merupakan himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Selanjutnya, menurut Amin SH, hukum yaitu kumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia. Sampai di sini ada pertanyaan? Besok kalau misalnya ulangan ataupun semester, soal ini pasti keluar menurut para ahli. Oke, selanjutnya yaitu penggolongan hukum. Ada 8. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya itu ada 4, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Nah, selanjutnya berdasarkan tempat berlakunya, yaitu ada 4 juga. Hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Nah, berdasarkan bentuknya yaitu ada 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya berdasarkan waktu berlakunya yaitu ada 2, hukum positif dan hukum negatif. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi 2 yaitu hukum material dan hukum formal. Selanjutnya berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa, hukum yang mengatur. Berdasarkan ujinya itu ya ada 2, menurut objektif dan menurut subjektif. Berdasarkan isinya itu ada 2 juga, hukum publik dan hukum privat. Oke, kita bahas satu persatu. Yaitu hukum undang-undang, hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang sudah ada dalam Undang-Undang 1945. Itu termasuk hukum undang-undang. Kemudian hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Contoh, kalian kebiasaan di rumah taat sama orang tua, ketika orang tua tidak. Karena ketika kalian tidak taat sama orang tua, berarti itu termasuk hukum kebiasaan dan orang tua harus wajib memarahi kalian. Kemudian yang selanjutnya itu traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Jadi perjanjian bilateral, perjanjian 2 negara. Perjanjian multilateral, yaitu perjanjian dari berbagai negara. Selanjutnya hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Oke, untuk selanjutnya yaitu hukum nasional. Nah, hukum nasional berlaku dalam suatu negara tertentu. Contoh ya, ini kasus terbaru
yaitu Habib Rizik yang kemarin pas ketika di Saudi Arabia melakukan kesalahan, dan hukum ini berlaku di nasional, tapi nasional di Saudi Arabia tuh. Ataupun sebaliknya, ketika Habib Rizik ataupun kalian lah punya masalah di negara Indonesia, ya kalian harus mematuhi hukum nasional sesuai hukum negara Indonesia. Nah, untuk selanjutnya itu hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Nah, hukum internasional berlaku secara universal ataupun umum, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikat dirinya pada suatu perjanjian internasional, yaitu traktat. Kita kembali lagi ke sesuai yang pertama itu traktat. Jadi hukum internasional itu ada sangkut pautnya dengan hukum traktat ataupun perjanjian internasional. Ya, untuk selanjutnya itu hukum asing, hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Contoh, ketika nelayan Indonesia melakukan kesalahan di perairan negara lain, contohnya negara Malaysia, negara Thailand, itu sudah termasuk sesuai hukum masing-masing negara tersebut. Contohnya ya masuk ke dalam hukum asing, itu yang disebut dengan hukum asing. Nah, untuk selanjutnya itu hukum gereja. Kenapa kalian pada bertanya-tanya? Mungkin kalian bertanya-tanya hukum gereja itu seperti gimana. Jadi begini, kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Seperti yang kalian lakukan lah selaku umat Islam, hukum gereja juga ada, yaitu ketika semisal umatnya itu tidak atau sama pendetanya, tidak taat sama pendetanya, otomatis kan di sana ada hukum gereja yang berlaku sesuai dengan norma-norma yang dilakukan oleh para anggotanya. Oke, terus selanjutnya itu hukum tertulis. Nah, di sini hukum tertulis ada dua bagian. Yang pertama hukum tertulis yang dikodifikasi, dan yang kedua hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Nah, untuk hukum tertulis yang dikodifikasi, maksudnya itu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaannya. Misalnya KUH pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu ada bukunya, dan KUH Perdata. Nah, untuk KUH pidana dan perdata itu beda, karena KUH pidana itu terkait tentang pidana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kita dengan cara pidana, sedangkan perdata itu seperti kekeluargaan ataupun hukum waris seperti itu yang disebut dengan perdata. Dan pasalnya pun lebih banyak KUH perdata. Selanjutnya hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Nah, yang terbaru yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ketika undang-undang ini sebelum disahkan oleh presiden, otomatis masih kita seorang presiden masih memiliki yang namanya keputusan presiden untuk untuk menenangkan masyarakat yang saat ini demonstrasi untuk menggagalkan undang-undang. Tapi pada nyatanya pada saat kemarin itu undang-undang tersebut disahkan oleh Pak Presiden. Kalian bisa download, bisa baca-baca sendiri undang-undang. Itu termasuk hukum tertulis. Selanjutnya yaitu hukum tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis itu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Ya bisa jadi ini hampir sama dengan kebiasaan. Nah, bedanya hukum tidak tertulis itu secara formal, prosedur. Begitu.
Sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana? Kalau misalnya belum ada pertanyaan, nanti saya lanjutkan saat ini juga. Ya, selanjutnya itu hukum positif atau bahasa latinnya itu ius constitutum. Nah, ius constitutum ataupun hukum positif itu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contoh, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Itu termasuk hukum positif yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Oke. Yang selanjutnya itu hukum negatif, ius constituendum. Nah, hukum negatif, ius constituendum, apa kalian sudah baca sebelumnya? Jika belum, ini saya jelaskan. Nah, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya RUU, rancangan undang-undang. Nah, sebelum kemarin adanya Undang-Undang Ciptaker, ada yang namanya rancangan undang-undang. Jika kalian membaca rancangan undang-undang tersebut, pasti ada yang sama, ada yang beda ketika nanti undang-undang tersebut, RUU tersebut disahkan oleh Pak Presiden menjadi undang-undang. Oke, selanjutnya itu hukum material. Hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum material itu ya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya. Nah, hukum pidana itu seperti pidana ya penjahat-penjahat masuk ke pidana. Nah, hukum perdata itu tentang mengatur hukum waris kayak gitu. Selanjutnya yaitu hukum formal. Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material tersebut. Jadi, hukum material dan hukum formal itu ada sangkut pautnya. Misalnya, hukum acara pidana KUHP. Nah, itu nanti sangkut pautnya dengan hukum pidana. Adapun hukum acara perdata, itu masuknya ke hukum dagang. Selanjutnya, hukum yang bersifat memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Jadi ya harus sesuai sanksinya dan wajib dilaksanakan sanksi tersebut. Itu yang disebut dengan hukum yang memaksa. Hukum yang mengatur, ini selanjutnya. Barusan hukum yang memaksa, sekarang hukum yang mengatur. Nah, hukum yang mengatur itu seperti apa? Hukum yang mengatur itu adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam perjanjian. Nah, misalnya ketentuan dalam pewarisan ab instansto, pewarisan berdasarkan undang-undang. Misal waris harta, pewarisan harta kekayaan keluarga kalian, itu bisa hukum yang mengatur. Bisa ditentukan sesuai perjanjian kalian yang mengurus tentang harta waris keluarga kalian tersebut. Kemudian baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Nah, tergantung ada surat wasiatnya juga di dalam hukum yang mengatur itu. Jadi surat wasiat itu harus ada dalam pewarisan karena ini hukum yang mengatur. Nah, selanjutnya itu hukum objektif yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Jadi ini hukum yang dalam suatu negara tidak berlaku untuk orang lain atau golongan tertentu lah, yaitu hukum objektif sesuai objeknya masing-masing. Nah, selanjutnya itu hukum subjektif yang timbul dari hukum objektif. Jadi adanya hukum subjektif itu pasti
sebelumnya ada hukum objektif. Nah, maka dari itu hukum subjektif itu yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Nah, hukum subjektif sering juga disebut dengan hak. Nah, kalian kan punya hak pribadi masing-masing. Gitu. Selanjutnya, nah, hukum publik. Hukum publik di sini ada 4. Yang pertama, hukum pidana. Nah, hukum pidana itu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan memuat larangan dan sanksi. Yang kedua, hukum tata negara mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya. Jadi, yang pertama hukum pidana dulu tentang pelanggaran kejahatan. Kejahatan itu harusnya seperti apa? Masuk ke hukum pidana, memuat larangan dan sanksi. Kemudian yang selanjutnya itu hukum tata usaha negara ataupun administrasi. Nah, mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Jadi semua tugas kewajiban pejabat negara itu jika ada yang melanggar itu masuk ke hukum tata usaha negara, yaitu administratif, hanya untuk pejabat negara. Nah, untuk selanjutnya itu hukum internasional, mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Begitu. Oke. Selanjutnya itu hukum privat, sipil. Hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain. Nah, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat ini dibagi menjadi 2, yaitu hukum perdata dan hukum peniagaan. Oke, hukum perdata, hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum perkawinan, itu masuknya ke dalam hukum perdata. Untuk selanjutnya itu hukum perniagaan ataupun hukum dagang. Nah, hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Jadi ini untuk kalian siswa SMK Teknik Kendaraan Ringan dan Perbankan Syariah. Kalian sebelum mendirikan perusahaan untuk yang TKR ataupun yang hukum jual beli itu untuk PS, kalian harus perhatikan dulu hukum perniagaan. Nah, ini ada sangkut pautnya juga nanti ketika kalian mempelajari hal-hal yang tentang jual beli di materi jual beli. Nah, ini ada hukum perniagaannya. Jadi kalian harus tahu lah hukum perniagaan itu seperti gimana. Oke, ini yang terakhir. Setelah saya jelaskan, ini ada teka-teki. Contoh ya, di sini saya kasih tahu ada yang namanya hukum privat. Nah, terus ada lagi yang mendatar, yaitu hukum material. Kalian bisa cari sendiri dari sesuai yang saya jelaskan barusan. Nah, sekian pertemuan dari saya pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, terima kasih. Bisa Anda baca, Anda lahir untuk dibesarkan, bukan untuk dikecilkan. Maka optimislah, walaupun dalam hati pesimis, harus tetap optimis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.